Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagaimana kabarnya saat ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilancarkan rezekinya dan dimudahkan semua urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, di pagi ini saya lagi ada di rumah, dan pagi ini juga saya lagi ada waktu untuk membuat video ini masalah penyakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Penyakit ini yang pernah saya alami juga, penyakit ini yang pernah saya rasakan juga, sama seperti teman-teman yang sedang mengalami penyakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik ini. Banyak yang bertanya di kolom komentar saya yang belum tahu, yang sedang mengalami penyakit asam lambung ini, bertanya apakah penyakit ini berbahaya, apakah penyakit ini susah sembuhnya, apakah penyakit ini tidak bisa sembuh. Ternyata seperti itu ada juga ya teman-teman. Sebelum saya jelaskan di sini, masalah penyakit asam lambung ini sebetulnya tidak berbahaya buat kita yang mengalami, yang terkena penyakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Oke teman-teman, sebelum kita berlanjut ke selanjutnya lagi, jangan lupa ya teman-teman, buat teman-teman yang sudah bergabung di video saya ucapkan banyak terima kasih, dan yang sudah mensubscribe juga, saya doakan semoga teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat, dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimudahkan semua urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang baru bergabung juga teman-teman, jangan lupa ya dibantu di like, di komen, dan di share juga teman-teman. Dan jangan lupa juga di subscribe juga, dipencet tombol bacaan subscribe yang merahnya, karena subscribe itu gratis, tidak bayar ya teman-teman. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya. Apabila teman-teman mencet tombol loncengnya, maka teman-teman tidak ketinggalan di video-video saya yang terbaru, di video-video saya yang selanjutnya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke topik awalnya, di sini saya mau beritahu dengan teman-teman, sebetulnya di sini saya itu bukan siapa-siapa, bukan dokter, bukan ahli psikolog atau ahli penyakit dalam. Saya ini hanya orang biasa, sama seperti teman-teman, orang yang pernah mengalami dan pernah menjalani dan merasakan penyakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik beberapa tahun lalu ya teman-teman. Apa sebentar atau lama? Alhamdulillah cukup lumayan lama ya teman-teman. Oke, sekali lagi teman-teman yang bertanya di kolom komentar saya, sebenarnya penyakit asam lambung ini sebetulnya tidak berbahaya ya teman-teman. Ini penyakit memang sangat mengganggu dan sangat tidak nyaman buat kita ya teman-teman. Kita selalu dihantui dengan penyakit ini, selalu susah dengan sembuh, susah dengan membaiknya. Sebetulnya penyakit ini, sekali lagi saya bilang tidak berbahaya. Kenapa? Ya karena ya alhamdulillah saya bisa sehat seperti ini, saya bisa sembuh, dan alhamdulillah tidak sehat dengan walafiat, sehat walafiat sampai sekarang, alhamdulillah ya teman-teman. Karena saya bisa bilang penyakit ini tidak berbahaya karena ya seperti itu teman-teman. Sebetulnya penyakit ini memang tidak berbahaya, dan yang berbahayanya ya nggak ada sih yang berbahaya ya teman-teman. Yang berbahayanya kalau kita menjalaninya aja, kita nggak bisa apa-apa ya. Perasaan kita ini kayaknya berbahaya. Perasaan kita ini, kita pengennya pengennya itu pokoknya sejuta rasa lah yang saya rasakan dulu waktu saya terkena penyakit asam lambung, anxiety, psikosomatik ini. Penyakit ini memang susah disembuhkan bagi yang belum tahu. Bagi yang belum tahu cara-caranya, belum bisa memahaminya, ini memang susah. Saya pun dulu seperti itu. Setelah saya bisa memahaminya dan saya bisa
tahu cara-caranya dan saya tahu semuanya saya pernah rasakan. Jadi ya sedikit-sedikit saya bisa mengobati sendiri dengan cara apa dan bagaimana kita harus menanganinya juga teman-teman. Sembuhnya kita itu bukan dari obat, bukan ya dari obat juga dibantu dengan bukan dari siapa-siapa, dari diri kita sendiri ya teman-teman. Kalau kita emang niat tekad untuk sembuh, kita pasti bisa sembuh. Pakai obat pun, pakai obat, pakai herbal, tanpa obat pun kita bisa sembuh ya teman-teman. Kenapa seperti itu? Tergantung teman-teman mau menjalaninya dengan apa gitu, apa. Dengan obat juga bisa sembuh, dengan herbal pun bisa sembuh, tanpa obat pun teman-teman bisa sembuh. Yang saya jalani, saya waktu itu tanpa obat ya teman-teman. Karena waktu itu waktu saya belum tahu, saya selalu pakai obat dan pakai herbal. Jadi saya udah kehabisan ekonomi lah dan udah kenyang dengan obat, tidak kunjung sembuh. Jadi saya stopkan dan saya ekonomi sudah melemah. Jadi saya mengikuti cara metode tanpa obat tapi bisa sembuh, tapi walaupun ya agak bertahap ya teman-teman. Itu yang saya jalani. Bisa sembuh teman-teman. Sembuhnya itu dari diri kita sendiri teman-teman, bukan dari siapa-siapa. Bukan dari dokter, bukan dari tetangga, bukan dari orang lain. Dari diri kita sendiri. Mau pakai obat, pakai herbal, pakai tanpa obat pun bisa sembuh. Yang penting kita punya tekad untuk kesembuhan penyakit ini. Dengan air putih hangat cukup bisa sembuh teman-teman. Yang penting kita harus bisa memahami dan kita harus tahu dan kita harus dampak-dampaknya kita harus ngerti ya teman-teman. Ini gejala-gejalanya, ini dampak-dampaknya, cara-caranya, cara menanganinya, cara menanggulanginya bagaimana. Kita harus sudah bisa memahami semua itu. Dan setelah kita sudah tahu memahami itu, kita langsung dengan cara metode kita. Mau pakai obat, jalur obat oke, mau jalur herbal juga boleh, mau cara jalur alami seperti saya juga bisa juga teman-teman. Cepat mana antara obat, herbal, dan alami itu tergantung dari kita sendiri. Mau pakai obat kalau kitanya dengan tidak sungguh-sungguh dengan hati kita ya lambat. Pakai herbal pun sama. Kalau kita tidak serius atau kita hanya minum obat aja, minum herbal aja, tidak dengan kita iringi dengan jaga 3P-nya ya susah juga. Kalau kita pakai herbal dan apabila kita tidak pakai obat, tidak pakai herbal dengan alami, kalau kita dengan sungguh-sungguh tahu cara-caranya, kita sudah paham dan sudah mengerti jaga 3P-nya, insya Allah bisa sembuh ya teman-teman. Pakai herbal pun begitu. Kalau kita sudah tahu mengerti semuanya, kita pakai madu saja kita bisa sembuh teman-teman. Pakai obat kita satu dokter klinik kecil atau di istilah katanya di puskesmas lah, penyakit yang rumah sakit kecil. Kalau kita teladanin, kita sudah tahu ngerti, sudah bisa memahami gejalanya, bisa sembuh lebih cepat lagi juga teman-teman. Nah itu penyakit asam lambung ini tidak berbahaya. Penyakit asam lambung ini mudah disembuhkan. Penyakit lambung ini mudah juga obatnya kalau kita bersungguh-sungguh dan kita pelajari dan kita cermati dan kita tahu semua, kita bakalan cepat sembuh. Sebulan 2 bulan kita sudah ada perubahan dan ada pembaikan di diri kita ya teman-teman. Dulu saya juga pakai obat sudah, herbal sudah, ternyata waktu memang dulu belum dikasih sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala, saya belum tahu cara-caranya. Saya udah kenyang obat, sudah kenyang herbal, belum tahu cara-cara pengobatannya dan belum bisa memahami, ya belum ada kesembuhan. Dan setelah saya bisa dengan tanpa obat, tanpa herbal, dengan cara alami, cukup dengan air putih, dan di situ saya mulai belajar memahami dan belajar bisa
memahami semuanya lah masalah dampak-dampak dan sensasi-sensasi ini. Kita udah bisa tahu ini dampak ini, dan kita bisa jaga pikiran kita, menjaga 3P-nya. Alhamdulillah dalam waktu 3 bulan itu saya walaupun 10 atau 5% dulu saya sudah dapat membaik sampai saya sembuh ya teman-teman. Saya pakai obat yang alami karena tidak butuh banyak biaya ya teman-teman. Tapi kadang-kadang saya suka ada selingan juga herbal, saya juga masih pakai itu, tapi ya nggak sering lah teman-teman. Itu ya dulu waktu masa penyembuhan paling ya kalau ketika ada yang ada di rumah gitu, misalnya kan namanya bumbu dapur di rumah itu seperti kencur, seperti kunyit kan ada di rumah, belinya juga nggak mahal, masih saya pakai juga. Tapi kebanyakan saya tuh selalu memakai air putih hangat masa penyembuhan saya. Itu yang saya jalankan, metode saya selama saya bisa sembuh sampai saat ini. Alhamdulillah masih diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesembuhan seperti sekarang ini. Ya inilah karena dari kita juga, dari diri kita sendiri, karena kita ingin bertekad untuk supaya bisa sembuh, bisa sehat lagi, bisa beraktivitas lagi dengan normal lagi seperti kayak dahulu lagi, masih yang sebelum kita terkena penyakit asam lambung ini. Kita kembali ke topik awalnya. Penyakit ini memang tidak berbahaya dan tidak bisa membuat kita meninggal teman-teman. Karena kenapa saya bilang begitu, banyak di YouTuber yang sudah pada sembuh dari asam lambung dan anxiety ini, banyak sekali ya teman-teman. Dan para dokter pun juga, sebagian dokter banyak yang bilang penyakit ini tidak bisa bikin kita meninggal kecuali udah takdir atau ajal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman, itu cuma sebagian kecil, 0, berapa dokter pernah bilang begitu kematian dari asam lambung ini. Penyakit asam lambung ini memang mengganggu ya teman-teman. Saya juga dulu seperti itu, sangat tersiksa yang saya rasakan waktu saya belum tahu caranya untuk menyembuhkannya. Tapi setelah sekarang sudah tahu cara penyembuhannya dan cara menanggulanginya, cara-caranya untuk kita sembuh, sebetulnya mudah teman-teman. Dan penyakit ini sebetulnya mudah untuk disembuhkan bagi kita yang udah tahu, udah paham. Kita anggapan kita ya seperti kayak dulu lagi, mah biasa. Kita kembali lagi seperti dulu. Apabila ada sensasi, ada dampak, kita salah makan gitu, ya cukup kita masa bodoh, kita diamin, ini coba nanti sembuh, membaik sendiri. Seperti itu teman-teman. Sekarang saya seperti itu. Apabila makannya berlebihan sedikit gitu, berlebihan seperti pedasnya, kepedesan gitu ya, suka ada ya yang namanya kadang-kadang suka pusing sempoyongan atau suka perut kembung kayak sakit gitu. Tapi cukup saya udah minum air putih, saya bawa aktivitas seperti biasa lagi ya. Alhamdulillah setengah jam lah, paling cepat setengah jam atau 1 jam itu udah pulih lagi, udah membaik lagi seperti biasa lagi, kayak gitu teman-teman. Penyakit asam lambung berbahaya atau tidak? Ternyata saya bilang tidak. Kenapa saya bilang tidak? Ya buktinya alhamdulillah saya alhamdulillah sekarang ini udah sehat lagi, udah sembuh ya teman-teman. Penyakit ini apa ada obatnya? Ada obatnya. Obatnya melalui obat bisa, melalui herbal pun juga bisa, tanpa obat pun juga, tanpa herbal pun bisa sembuh teman-teman. Apa penyakit ini bisa disembuhin? Bisa disembuhin penyakit ini teman-teman. Itu jawaban saya. Penyakit ini berbahaya atau tidak? Tidak. Penyakit ini apa ada obatnya? Ada obatnya, di dokter ada. Penyakit ini apa bisa sembuh? Bisa sembuhkan. Yang sembuhnya itu dari siapa? Bukan dari siapa-siapa. Kan saya bilang tadi, dari diri kita sendiri teman-teman. Kalau kita mau menjalani semuanya dengan cara menjaga 3P-nya,
pola makannya, pola pikirnya, pola minumnya, pola tidurnya, pola olahraganya, pola hidupnya kita jaga. Tanpa obat pun kita bisa sembuh, teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Ya saya yang merasakannya semua ini dan saya menjalaninya. Saya sampai sekarang ini bisa sembuh, sehat lagi, alhamdulillah, bisa aktivitas lagi seperti sekarang, bisa bekerja lagi, mencari uang lagi buat anak istri di rumah. Itu yang saya jalani dengan diri saya sendiri, tanpa minum ini dari ini, enggak. Orang pun, saya pun misalnya ada teman-teman yang terkena penyakit asam lambung, saya bilang tanpa obat itu bisa kok disembuhin, minum nih, cari ini. Kalau teman-teman belum bisa memahami, belum bisa tahu cara-caranya, mau berbulan-bulan pun susah, teman-teman. Tapi kalau teman-teman udah bisa memahami, udah tahu cara-caranya, dan udah menjaga semuanya, teman-teman pasti bisa sembuh. Sembuhnya dari teman-teman sendiri, bukan dari saya ya, teman-teman. Saya mah cuman bisa ngomong aja. Kalau teman-teman nggak meresapin, nggak bakalan bisa sembuh. Walaupun menjalani begitu, apa orang sakit kok pakai air putih, orang sakit ini kok cuman pakai ini, pakai kunyit, pakai ini. Orang sakit di mana pakai obat? Boleh pakai obat pun bisa, herbal pun bisa, alami pun bisa. Kenapa saya bilang begitu? Karena sembuhnya itu dari kita. Mau pakai apapun, mau obat yang mahal pun, kalau diri kita itu nggak sungguh-sungguh atau tidak menjalani dengan baik, nggak kunjung-kunjung sembuh, teman-teman. Yakin saya bilang gitu. Teman-teman udah endoskopi, udah IKG, udah berobat ke rumah sakit gede, udah keluar negeri. Kalau teman-teman nggak menjaga pikirannya, makanannya yang sembrono, makannya apa aja dimakan, minumnya apa aja diminum, nggak bakalan sembuh, saya bilang gitu. Kenapa tidak bisa sembuh? Karena teman-teman tidak menjaganya. Penyakit ini kecil sebetulnya, teman-teman. Tapi kalau kita kita sembarangan, menjadi besar di pikiran kita, bakalan kita jadi nantinya rasa panik, rasa takutnya datang. Kalau kita anxiety, kita udah datang, anxiety-nya sudah ada di pikiran kita, kita bakalan terpuruk dan terbaring lemah di rumah. Rasa takut keluar, takut kemana-mana, takut pingsan, takut jatuh, takut mati. Itu ya, yang namanya takut mati semua orang pasti takutin. Terutama saya juga dulu seperti itu, teman-teman. Kalau yang namanya udah takut mati itu, aduh, udah mikirnya nggak jauh-jauh lah. Udah minta maaf sono sini dulu yang saya alami, ke orang tua, ke saudara, ke adik, ke kakak, ke istri. Udah, itu yang saya alami, teman. Kalau kita udah anxiety-nya udah berlebih ya, seperti itu. Tapi alhamdulillah Allah kasih kesembuhan buat saya, kasih kesehatan lagi seperti sekarang ini. Karena saya udah sedikit-sedikit bisa memahami waktu awal penyembuhan, saya udah bisa menjalani dengan baik dan menjaganya. Maka ya sembuhnya ya saya petik dengan hasil ini sekarang ya, teman-teman. Saya tanamkan untuk kesembuhan saya bertekad bulat, saya tanamkan ini, saya jalankan cara-caranya, saya pahami semuanya, dampak-dampaknya, dampak dari asam lambung ini, sensasinya, bagaimana cara untuk menanganinya, itu saya pahami. Yang penting saya pahami dan saya pelajari, dan akhirnya saya dikasih buah kesembuhan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesembuhan yang selalu saya tunggu-tunggu, yang selalu saya inginkan, yang selalu saya idam-idamkan, seperti sehat seperti dahulu lagi ya. Inilah hasilnya yang selama ini saya jalani, teman-teman. Cukup saya berbulan-bulan, tidak seminggu 2 minggu ya, teman-teman. Saya bersabar untuk menantikan kesembuhan ini. Cukup kesabaran ya, teman-teman. Kita harus
penuh dengan kesabaran menantikan kesembuhan ini. Dengan berbulan-bulan, saya sembuhnya pun tidak sebulan 2 bulan teman-teman, itu hampir 1 tahun, karena saya itu tanpa obat, tanpa herbal, dengan yang alami. Kalau memang kita kegigihan kita untuk yakin bisa sembuh, yakin, alhamdulillah bakalan teman-teman bisa sembuh juga seperti saya. Ini ya hasil saya selama ini, berbulan ini. Saya terkena penyakit asam lambung dari tahun 2018. Waktu itu saya terkena penyakit asam lambung. 2018, 2019 saya belum tahu apa-apa, masih rumah sakit, obat dokter, obat. Tahun 2019 ke 20 saya lari ke herbal, dari obat herbal, masih belum tahu kesembuhannya. Nah, di pertengahan tahun 2020 sampai 2021 saya sudah mulai tahu, bukannya mau mulai mempelajari dampak-dampaknya, sensasinya, dan mulai memahaminya, apa ini penyakit berbahaya atau tidak, apa penyakit ini ada obatnya atau tidak, apa penyakit ini bisa sembuh atau tidak. Itu saya pelajari semua teman-teman. Setelah saya udah pelajari semua, saya udah pahami semuanya itu, baru saya praktekkan dan saya jalani semua itu. Saya setiap pagi olahraga, saya jaga 3P-nya. Saya makannya saya jaga juga teman-teman. Semuanya saya udah jaga, semuanya olahraganya, semuanya saya udah jaga juga. Saya obat, tanpa obat tanpa obat bisa sembuh, saya jalani dengan tanpa obat, dengan air putih hangat. Tapi alhamdulillah itu hitungan 3 bulan teman-teman, saya sudah ada kebaikan 5 atau 10% yang saya bilang itu. Sampai 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan itu saya udah 50 di 60%. Saya udah bisa makan dan saya udah bisa aktivitas, udah bisa jalan-jalan ke mana-mana, udah bisa keluar rumah. Walaupun sedikit-sedikit masih ada oleng, ada ini, tapi saya udah bisa teman-teman. Jarak 1 tahun saya diberi kesehatan, diberi kesembuhan 90%. Sampai sekarang ini teman-teman, 1 tahun lebih saya masa penyembuhannya itu. Sampai sekarang tahun akhir 2022, saya alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ya teman-teman lihat sendirilah, dulu saya dari badan saya, berat badan saya 70 sampai merosot 15 kilo ya teman-teman. Saking saya terpuruknya dengan penyakit ini, susah makan, mau makan ini susah, sakit, kembung, mual, energinya nggak ada, gizinya nggak ada, masukannya nggak ada, jadi badan kurus. Tapi sekarang sudah kembali lagi, sekarang saya sudah normal lagi, udah membalik lagi, sudah 71 malah. Waktu kemarin, minggu kemarin saya nimbang, dan inilah hasil jerih saya dengan diri saya sendiri. Itu kita sembuh, saya bilang dari tadi, kita sembuh itu bukan dari orang lain, dari orang lain cuma bisa bilang ini bilang itu, tapi kan kalau kita tidak menjalaninya juga susah. Temen dokter itu benar, kata-katanya itu benar. Semua para YouTuber yang sudah sembuh itu kata-katanya benar, dan penjual obat herbal itu bilangnya benar. Tapi walaupun kita belum tahu cara-caranya juga susah untuk sembuh teman-teman. Itu yang saya alami selama saya mengalami penyakit asam lambung anxiety psikosomatik ini. Oke teman-teman, sampai di sini aja video saya, dan itu pengalaman saya semenjak dari tahun 2018 sampai sekarang. Saya menjalani penyakit asam lambung itu 3 tahun saya tidak bisa sembuh waktu itu, dan kesininya masa 2 tahun kesini sekarang alhamdulillah saya udah sembuh ya teman-teman. Itu aja video saya, dan bagi teman-teman, doa saya buat teman-teman yang sedang mengalami penyakit asam lambung anxiety, ayo bangkit, ayo sembuh, ayo sehat lagi. Semoga teman-teman yang lagi sakit dan mengalami penyakit asam lambung ini, saya doakan semoga teman-teman
dan cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diangkat penyakitnya dan diberi kesehatan kembali, bisa aktivitas lagi seperti semula dan bisa bekerja lagi, mencari nafkah lagi untuk anak istri di rumah. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman juga jangan lupa doakan saya juga, semoga saya sehat terus, kuat terus, juga bisa menemani sekedar menemani teman-teman aja, supaya untuk teman-teman bisa sembuh cepat, lebih cepat sembuh lagi seperti saya juga teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini aja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.